Pada video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA SMP tahun 2024 tingkat kabupaten kota. Oke, sekarang kita akan langsung melihat soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah 10 derajat T. Pada tekanan 1 atmosfer, air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T. Air mendidih pada suhu titik-titik derajat T. Oke, jadi soal ini berkaitan dengan soal termometer X ya, atau di sini menggunakan termometer T. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita akan gambarkan dulu seperti ini. Kita gambarkan dua buah skala termometer ya. Jadi yang akan kita bandingkan adalah termometer Celcius. Nah, kalau Celcius sudah otomatis titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian termometer berikutnya diberi nama termometer T. Kemudian untuk termometer T ini dia akan memiliki titik tetap bawah, titik di mana es itu mulai mencair atau air mulai membeku ya. Jadi nilainya adalah 10 derajat T. Kemudian titik tetap atasnya kita tidak tahu dan ini ditanyakan ya. Anggap aja kita tulis T di sini. Kemudian untuk suhunya pada saat Celciusnya terukur 50 derajat Celcius, ternyata T-nya itu juga terukur 50 derajat T. Nah, sekarang kita akan mencari nilai di mana dia akan mendidih atau pada suhu berapa berdasarkan termometer T air itu akan mendidih. Kita akan menggunakan perbandingan seperti ini ya. Jadi kita bandingkan nanti ini kita kurangkan yang tengah dengan bawah, kemudian atas dengan bawah. Ini juga sama ya, tengah dengan bawah, kemudian yang atas dengan bawah ya. Jadi suhu yang terukur dengan titik tetap bawah, kemudian titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Sehingga kita akan dapatkan 50 dikurangi dengan 0, kemudian kita bagi dengan titik tetap atasnya 100 dikurangi dengan 0 ya untuk yang Celcius. Kemudian untuk yang termometer T jadi 50 dikurangi dengan 10 dibagi dengan titik tetap atasnya kita tidak tahu yaitu T dikurangi dengan 10. Nah, tinggal kita selesaikan bentuk persamaan ini ya. Jadi 50 dikurang 0 50, 100 dikurang 0 100, maka ini bisa langsung kita sederhanakan ya. Dibagi 50 habis, dibagi 50 dapat 2. Kemudian 50 dikurangi 10 adalah 40. Maka kita bisa tuliskan 1/2 yang di atas jadi 1 kan, yang di bawah 2 sama dengan 50 kurang 10 ya. Jadinya 40 dibagi dengan T dikurangi 10. Tinggal kali silang T min 10 kali 1, maka kita dapat T min 10 sama dengan 2 dikalikan 40 sama dengan 80. Jadi nilai T-nya sama dengan 80 ditambah 10 yaitu 90 derajat T. Artinya air itu akan mendidih atau titik tetap atas pada termometer T adalah 90 nilainya. Maka kita pilih jawaban yang C seperti itu ya. Itu pembahasan soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal yang berkaitan dengan sebab akibat ya. Jadi seperti biasa soal seperti ini sudah mulai sering muncul dalam soal-soal OSN IPA ya. Kita baca soalnya. Syarat terdengarnya bunyi oleh manusia dengan pendengaran normal salah satunya adalah frekuensi sumber bernilai antara 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz ya. Ini betul atau salah? Oke, sekarang bunyi itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Jadi bunyi berdasarkan frekuensinya itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik ya. Infrasonik itu apa? Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi itu kurang dari 20 Hz. Nah, manusia itu tidak bisa mendengar bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz ya. Kemudian yang kedua ada namanya bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik inilah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Atau 20.000 Hz itu boleh kita tulis sebagai 20 kHz ya, seperti ini. Nah, ini bunyi yang bisa kita dengar. Sebagai manusia kita bisa mendengar bunyi audiosonik. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga ada namanya bunyi ultrasonik ya, atau ultrasound ya. Nah, bunyi ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 20.000 Hz. Nah, ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi, bunyi yang hanya bisa didengar oleh manusia itu adalah bunyi audiosonik, yaitu yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Maka pernyataan yang atas itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian kita baca sebabnya. Semakin tinggi frekuensi sumber, maka intensitas bunyi semakin besar. Oke, sekarang kita akan menghubungkan
frekuensi dengan intensitas bunyi. Nah, kita akan mulai dari mana? Kita mulai dari definisi intensitas dulu ya. Jadi yang disebut sebagai intensitas bunyi, I itu sama dengan daya bunyi dibagi dengan A. A itu area. Kemudian daya sendiri apa? Daya itu adalah energi per waktu atau E per T dibagi dengan luas areanya atau luas permukaan ya, di sini luas permukaannya. Nah, kemudian kita bagi juga seperti ini ya, E dibagi dengan T-nya kita turun ke bawah, A dikalikan T. Nah, inilah definisi dari intensitas. Jadi intensitas itu adalah energi persatuan luas persatuan waktu atau luas dikali waktu ya, seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya energi dengan atau frekuensi dengan intensitas? Nah, frekuensi itu tersembunyi di dalam energi bunyi ini. Energi bunyi itu kalau kita buka besarannya, E itu berapa nilainya, atau kita tulis di bawahnya saja ya, yang disebut sebagai energi bunyi. Kita tulis di sini, E itu nilainya sama dengan setengah dikalikan M dikalikan omega kuadrat dikalikan amplitudo kuadrat ya. Jadi bedakan antara A yang di atas di sini yaitu luas area dan A yang di bawah di sini amplitudo. Kita tulis AM seperti itu. Padahal kita tahu bahwa omega itu nilainya sama dengan 2πf. Omega itu sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan frekuensi. Artinya apa? Artinya energi itu berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat ya. Kalau kita tulis ulang lagi, jadi energi itu apa? Energi sama dengan setengah dikalikan M dikalikan amplitudo kuadrat, kita tulis di depan, dikalikan omega kuadrat. Omega itu adalah 2πf, maka dikali dengan 4pi kuadrat dikali frekuensi kuadrat. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai energi itu berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat. Padahal nilai intensitas itu berbanding lurus juga dengan energi. Artinya semakin tinggi frekuensi maka intensitasnya akan semakin besar juga. Dan ini juga pernyataan yang benar. Tetapi pernyataan benar yang atas dengan pernyataan benar yang bawah itu tidak saling berhubungan. Karena yang atas itu hanya berbicara bunyi yang bisa didengar oleh manusia, sedangkan yang bawah itu berbicara tentang hubungan frekuensi dan intensitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benar semuanya tetapi tidak saling berhubungan, atau kita pilih jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah pegas digantungkan secara vertikal. Setelah diberi beban, panjang pegas itu bertambah sebesar L. Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan sehingga bergerak naik turun dengan frekuensi 10⁵ per pi Hz. Jika besar gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka nilai L sama dengan titik-titik cm. Oke, jadi ini soal yang berkaitan dengan gerak osilasi atau gerak harmonis ya, atau getaran pada pegas. Jadi kita gambarkan dulu kasusnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat bagian atau gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar pegas saat dia belum digantung beban ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar pegas pada saat dia sudah digantung beban. Ternyata dia mendapatkan pertambahan panjang atau ada pertambahan panjang ya. Berapa nilai pertambahan panjangnya pada soal tersebut? Nilai pertambahan panjang ini adalah senilai L. Biasanya kita menggunakan simbol delta X ya, dan kita tidak tahu ini panjang awal pegasnya berapa. Oke, kemudian setelah dia digantung beban dan bertambah panjang sebesar L, pegas itu diberi gangguan atau disimpangkan, maka dia akan bergerak naik turun ya. Dan ini adalah titik setimbangnya pada saat dia bertambah panjang ini. Dia titik setimbang, kemudian kita ganggu, maka dia akan naik turun dan bergerak osilasi. Dan yang perlu kita tahu adalah kalau kita memiliki suatu pegas yang memiliki konstanta pegas K, kemudian dia memiliki nilai dari bebannya adalah M, maka frekuensi osilasi pegas itu nilainya adalah 1/2pi kali akar dari K per M. Nah, ini yang harus kita ketahui pada getaran pegas yang pertama. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui untuk bisa menyelesaikan soal ini? Yang kedua adalah kita perlu tahu yang namanya hukum Hooke. Nah, apa itu hukum Hooke ya? Hukum Hooke itu hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjangnya dia ya. Jadi kalau kita lihat gaya yang diberikan pada pegas itu apa? Tidak lain adalah gaya berat dari beban ini. Maka dia akan punya gaya berat ya, simbolnya adalah W atau weight, itu nilainya massa dikalikan gravitasi. Nah, hukum Hooke itu memiliki persamaan bahwa gaya F besar ya, kalau F kecil itu frekuensi, itu nilainya sama dengan K dikalikan delta X. Nah, ini adalah persamaan kedua yang perlu kita tahu. Dan kita akan menghubungkan persamaan yang kedua dan persamaan yang pertama ini untuk mendapatkan nilai delta X.
delta X di sinilah yang pada soal itu disimbolkan sebagai L ya. Jadi delta X itu adalah pertambahan panjangnya. Dan ini bisa kita logika, kalau semakin besar gaya yang kita berikan, maka delta X-nya akan semakin besar juga kan, karena nilai konstanta pegasnya tetap tidak berubah. Oke, jadi yang hukum-hukumnya kita tulis ulang sesuai dengan simbol yang diberikan oleh soal ya. Jadi ini K dikalikan delta X-nya kita tulis sebagai L. Kemudian F-nya itu apa? F-nya di sini adalah gaya berat atau gaya yang ditimbulkan oleh massa ini kan. Maka F-nya boleh kita ganti M dikalikan G sama dengan K dikalikan dengan L. Oke, sekarang kita lihat pada bentuk yang atas kita memiliki bentuk K per M. Maka kita juga akan mencari bentuk K per M di sini. Jadi kita akan membolak-balik persamaannya ya. Jadi G-nya kita tulis di sini G, L-nya kita pindah ke kiri. Maka jadi G per L sama dengan K-nya kita biarkan di kanan, dibagi dengan M-nya kita pindah ke bawah. K per M seperti ini ya. Kalau kita kali silang, M kali G sama dengan K kali L. Jadi nggak ada masalah ya. Nah ini persamaan yang akan kita pakai untuk mengerjakan, mensubstitusikan ke persamaan yang pertama. Kenapa? Karena di soal itu K-nya itu kita tidak tahu, masanya juga kita tidak tahu masa bebannya, maka kita bisa gantikan dengan bentuk ini. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan angka-angka yang tersedia ya. Frekuensinya kita masukkan. Jadi 10 akar 5 dibagi dengan pi sama dengan 1 dibagi dengan 2 pi. Akar K per M-nya kita ganti menjadi G per L. Nah, K per M-nya kita ganti jadi G per L. Pi-nya sama-sama pi, boleh kita coret. Kemudian kita isikan angka-angkanya. 10 akar 5 itu sama dengan akar dari gravitasinya kita gunakan 10, kemudian L-nya akan kita cari. Kemudian untuk menghilangkan akar di kedua ruas, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menguadratkan kedua ruas ya. Jadi kedua ruas itu kita kuadratkan. Maka kita dapat 10 akar 5 dikuadratkan. Akar 10 dikuadratkan dapatnya adalah 100. Akar 5 kita kuadratkan, akarnya hilang, dapatnya 5. Sama dengan yang ruas kanan sudah tidak memiliki akar lagi ya. Jadi akar dikuadratkan, akarnya habis. Jadi 10 dibagi dengan L. Nolnya kita coret 1, maka kita dapat 50 itu sama dengan 1 per L. Oke, ternyata di sini masih ada angka 2 yang belum kita masukkan ya. Jadi untuk memudahkan angka 2-nya kita kalikan ke ruas kiri ya. Ke kiri jadinya ini 10 akar 5 kali 2, maka yang ini jadi 20. Oke, kita revisi sebentar. Yang ini jadi 20, kemudian dapatnya 2 ini dari bawah sini ya, masih ada angka 2, berarti 20 kita kuadratkan dapatnya 400 di sini. Ini 400, maka kita dapat 400 40 dikali 5, maka kita dapatnya 200 ya. 40 kali 5 itu sama dengan 200. Oke, sekarang tinggal kita balik. Yang kita cari adalah L-nya. Jadi L itu sama dengan 1 per 200. Dan satuan yang akan kita dapatkan di sini adalah dalam meter. Kenapa kita menghitungnya di sini dalam meter? Karena gravitasinya kita gunakan 10. 10 itu satuannya meter per sekon kuadrat ya. Berarti ini masih dalam meter. Padahal soalnya mintanya dalam sentimeter. Maka tinggal kita ubah aja. Jadi L-nya sama dengan 1 per 200 dikalikan dengan 1 meter itu ada 100 cm. Jadi sama dengan coret nolnya, setengah cm atau 0,5 ya. Berarti jawabannya adalah 0,5 cm dan kita pilih pilihan yang D. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada video kali ini kita membahas sampai nomor ini dulu karena memang soal OSN-nya tidak di-share ya. Jadi hanya ada beberapa yang bisa dikumpulkan, ada beberapa yang ingat soalnya dan bisa menuliskan setelah OSN dan dikirimkan. Ya, jadi kita tidak bisa membahas untuk semua soalnya karena memang tidak ada soal resminya. Oke, bagi teman-teman mungkin yang sempat menulis atau sempat mencatat soal-soal ini bisa dikirimkan ya, nanti kalau misalkan mau mengirimkan soalnya nanti kita akan bahas soal-soal lanjutannya dan nanti email untuk mengirimkannya saya sertakan di deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.